Rambut Ronaldo Nazario. Pada tahun 2002, dunia bukan cuma dibuat kagum sama permainan Brazil, tapi juga sama rambutnya Ronaldo Nazario. Di saat pemain lain tampil keren dengan gaya rambut khas awal 2000-an, Ronaldo malah datang ke Piala Dunia dengan potongan rambut aneh berbentuk setengah lingkaran di depan kepalanya. Sampai sekarang, banyak yang menganggapnya sebagai salah satu gaya rambut paling nyeleneh dalam sejarah sepak bola. Tapi ternyata ada alasan di balik itu. Menjelang turnamen, Ronaldo sedang menjadi sorotan karena baru pulih dari cedera lutut yang hampir menghancurkan karirnya. Media Brazil terus membahas kondisi fisiknya, dan Ronaldo mulai lelah dengan semua perhatian tersebut. Karena itu, ia sengaja membuat potongan rambut yang aneh agar orang-orang berhenti membicarakan cederanya dan mulai membicarakan rambutnya. Semakin banyak orang yang menertawakan rambutnya, semakin ganas pula permainannya di lapangan. Ronaldo menutup Piala Dunia 2002 dengan 8 gol, termasuk 2 gol di final melawan Jerman. Panenka Zinedine Zidane. Pada laga sebesar final Piala Dunia 2006, kebanyakan pemain akan memilih cara paling aman untuk mengeksekusi penalti. Tapi tidak dengan Zinedine Zidane. Baru 7 menit pertandingan berjalan, Prancis mendapat hadiah penalti. Di hadapan puluhan ribu penonton dan jutaan pasang mata di seluruh dunia, Zidane mengambil ancang-ancang, lalu melepaskan tendangan Panenka yang pelan dan santai ke tengah gawang. Bola sempat membentur mistar bagian bawah sebelum memantul masuk, sementara kiper Italia, Gianluigi Buffon, hanya bisa melihat bola melewatinya. Ia membuat momen ini semakin luar biasa adalah situasinya. Ini adalah final Piala Dunia, pertandingan terbesar dalam sepak bola, dan juga ini adalah match terakhir dalam karirnya. Tetapi Zidane justru memilih salah satu jenis penalti paling beresiko. Penalti Panenka tersebut masih dianggap sebagai salah satu eksekusi paling berani dan paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Tandukan Zinedine Zidane. Masih di match yang sama, pada final Piala Dunia 2006 yang memasuki babak tambahan waktu, semua mata tertuju pada Zinedine Zidane yang sedang memainkan pertandingan terakhir dalam karirnya. Namun momen yang paling dikenang dunia bukanlah fakta bahwa match ini adalah match terakhir dalam karir Zidane. Setelah terlibat adu mulut dengan Marco Materazzi, Zidane tiba-tiba berbalik dan menanduk dada bek Italia tersebut hingga terjatuh. Wasit kemudian mengeluarkan kartu merah, mengakhiri karir Zidane dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bertahun-tahun kemudian, Materazzi mengungkap bahwa dirinya menghina saudara perempuan Zidane saat keduanya beradu kata. Meski begitu, insiden ini tetap menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sampai hari ini pun, banyak orang masih mengingat final 2006 bukan karena Italia juara, melainkan karena sundulan ikonik Zinedine Zidane ke dada Materazzi. Paul the Octopus. Piala Dunia 2010 menghadirkan banyak cerita unik, tapi tidak ada yang lebih aneh dari seekor gurita bernama Paul the Octopus. Sebelum setiap pertandingan tim Jerman, Paul akan diberikan 2 kotak berisi makanan yang dihiasi bendera kedua negara yang akan bertanding. Kotak yang dipilih Paul dianggap sebagai prediksinya untuk pemenang laga tersebut. Awalnya banyak orang menganggapnya hanya hiburan semata, tapi semakin lama prediksi Paul justru semakin mengerikan. Ia berhasil menebak seluruh hasil pertandingan Jerman di Piala Dunia 2010, termasuk kekalahan mereka dari Spanyol di semifinal dan kemenangan Spanyol di final. Fun fact-nya, dari 8 prediksi yang dibuat selama turnamen, Paul menebak semuanya dengan benar. Sebuah rekor yang membuat seekor gurita mendadak menjadi selebriti dunia. Namun pada 26 Oktober 2010, hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia berakhir, Paul ditemukan meninggal dunia di akuarium Sea Life Oberhausen. Banyak orang memberikan penghormatan atas fenomena yang telah menghibur jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Handball Suarez versus Ghana. Pada pertandingan antara Uruguay versus Ghana pada kuarter final Piala Dunia 2010, Ghana hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Pada menit-menit terakhir babak tambahan waktu, bola mengarah ke gawang Uruguay yang sudah kosong. 99% akan terjadi gol. Namun, tepat sebelum bola melewati garis, Luis Suarez dengan sengaja menepisnya dengan kedua tangannya. Wasit langsung mengusir Suarez dengan kartu merah dan memberikan penalti untuk Ghana. Banyak orang mengira kisahnya berakhir di situ aja, tapi yang terjadi selanjutnya justru membuat momen ini menjadi sangat-sangat ikonik. Asamoah Gyan yang maju sebagai eksekutor gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur mistar. Uruguay kemudian memenangkan adu penalti dan lolos ke semifinal. Menariknya, setelah pertandingan, Suarez mengatakan bahwa handball itu adalah penyelamatan terbaik dalam hidupnya. Ia tahu akan mendapatkan kartu merah, tetapi menurutnya itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga harapan Uruguay tetap hidup. Bagi Uruguay, itu adalah pengorbanan yang menyelamatkan mimpi mereka. Tapi bagi Ghana, itu adalah momen yang mungkin masih terasa menyakitkan hingga sekarang. Vuvuzela. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menghadirkan banyak momen bersejarah, tapi ada satu hal yang bahkan lebih sering terdengar daripada suara komentator, yaitu Vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan ini hampir selalu dibunyikan sepanjang pertandingan. Suaranya yang nyaring dan terus-menerus memenuhi stadion menciptakan atmosfer yang belum pernah ada di Piala Dunia sebelumnya. Bagi sebagian orang, suara Vuvuzela terasa unik dan menjadi bagian dari identitas turnamen. Namun bagi yang lain, suara itu justru dianggap mengganggu karena membuat komunikasi pemain, pelatih, bahkan komentator menjadi lebih sulit.
Menariknya, FIFA sempat mendapat banyak desakan untuk melarang Vuvuzela selama turnamen. Namun mereka menolaknya karena menganggap Vuvuzela merupakan bagian dari budaya sepak bola Afrika Selatan. Alhasil, setiap kali orang mendengar dengungan khas itu, kebanyakan fans langsung teringat pada satu tempat dan satu tahun, yaitu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Tragedi 17. Semifinal Piala Dunia 2014 menghadirkan pertandingan antara dua tim top dunia, Brazil dan Jerman. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi malam kebangkitan Brazil. Bermain di kandang sendiri di depan puluhan ribu pendukungnya, mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju final Piala Dunia. Namun yang terjadi justru menjadi salah satu malam paling menggemparkan dalam sejarah sepak bola. Brazil memasuki pertandingan tanpa Neymar yang cedera dan tanpa Thiago Silva yang terkena skorsing. Meski begitu, tak ada yang membayangkan bencana yang akan datang. Jerman membuka skor di menit ke-11 lewat Thomas Muller. Lalu pertandingan berubah menjadi sesuatu yang membuat semua orang nggak tega buat nonton. Menit 23, gol kedua dari Klose. Menit 24 dan menit 26, dua gol dari Toni Kroos. Dan menit 29, gol kelima dari Semi Khedira. Hanya dalam waktu 6 menit, Brazil kebobolan 4 gol. Stadion Mineiro yang tadinya bergemuruh mendadak sunyi. Bahkan banyak pendukung Brazil terlihat menangis sebelum babak pertama berakhir. Salah satu gambar paling ikonik malam itu adalah seorang supporter tua Brazil yang memeluk replika trofi Piala Dunia sambil menahan air matanya. Foto tersebut kemudian menjadi simbol dari rasa hancur yang dirasakan seluruh negara Brazil. Jerman akhirnya menang dengan skor 1-7. Kekalahan terbesar Brazil sepanjang sejarah Piala Dunia dan kekalahan kandang terburuk mereka dalam pertandingan kompetitif selama puluhan tahun. Sejak saat itu, angka 1-7 tidak lagi sekedar skor pertandingan. Bagi banyak fans sepak bola, dua angka tersebut langsung mengingatkan pada malam ketika negara terbesar dalam sejarah sepak bola dibuat tak berdaya di rumahnya sendiri. Sebenarnya masih ada fun fact lain yang masih bisa dibahas dari tragedi 1-7 ini, kayak orang random yang berhasil nebak skor 1-7 dengan tepat sebelum pertandingan dimulai. Cerita Srule yang gak dengar arahan Joachim Low karena ke toilet. Reaksi Ronaldo Nazario, Manuel Neuer yang tetap marah karena kebobolan 1 gol padahal udah selisih 6 gol, dan masih banyak yang lainnya. Absolut klasik. Flying Dutchman Van Persie. Pada Piala Dunia 2014, Spanyol datang sebagai juara bertahan dan banyak orang menjagokan mereka untuk kembali melangkah jauh. Namun di pertandingan pertama fase grup, Belanda memberikan peringatan bahwa turnamen kali ini akan berbeda. Menjelang akhir babak pertama, Belanda tertinggal 1-0 dari Spanyol. Lalu sebuah umpan lambung dikirim dari tengah lapangan. Bola terlihat terlalu jauh dan hampir mustahil dijangkau. Tapi tiba-tiba Robin Van Persie melompat. Bukan sekedar melompat, melainkan terbang. Dengan tubuh hampir sejajar dengan tanah, Van Persie menyundul bola dari luar kotak penalti, melewati Iker Casillas yang maju dari sarangnya. Bola masuk ke gawang dan membuat semua orang tercengang. Gol tersebut kemudian dijuluki sebagai The Flying Dutchman, yang terinspirasi dari legenda kapal hantu terkenal asal Belanda. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai salah satu sundulan terbaik yang pernah tercipta dalam sejarah sepak bola. Dan yang membuatnya semakin sempurna, gol itu menjadi awal dari malam yang buruk bagi Spanyol. Belanda akhirnya menghancurkan sang juara bertahan dengan skor telak 5-1 dalam salah satu pertandingan paling ikonik di Piala Dunia 2014. Hat-trick Ronaldo versus Spanyol. Pada fase grup Piala Dunia 2018, saat Portugal dan Spanyol bertemu, semua orang tahu laga ini akan spesial. Namun tak ada yang menyangka mereka akan menyaksikan salah satu pertandingan terbaik di turnamen tersebut. Cristiano Ronaldo langsung membuka skor lewat penalti, namun Spanyol membalas melalui Diego Costa dengan aksi individu luar biasa sebelum melepaskan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan. Kemudian pada menit 44, Ronaldo kembali membawa Portugal unggul lewat gol keduanya. Tapi lagi-lagi Costa muncul di momen penting dan mencetak gol keduanya malam itu untuk membuat skor kembali imbang. Pertandingan terus berjalan sengit hingga Nacho mencetak gol spektakuler yang membawa Spanyol berbalik unggul 3-2. Portugal pun berada di ambang kekalahan. Namun pada menit ke-88, Portugal mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti. Dari posisi favoritnya, Ronaldo melepaskan tendangan melengkung sempurna yang membuat David De Gea hanya terpaku melihat bola bersarang di pojok gawang. Skor menjadi 3-3, hat-trick untuk Ronaldo. Di laga yang dipenuhi pemain bintang, Ronaldo dan Diego Costa sama-sama tampil luar biasa. Namun ketika peluit akhir berbunyi, dunia lebih mengingat satu sosok, yaitu Ronaldo, yang sekali lagi menyelamatkan Portugal di panggung Piala Dunia. Comeback Belgia versus Jepang. Pada babak quarter final Piala Dunia 2018, malam itu Jepang hanya tinggal beberapa langkah lagi dari sejarah. Menghadapi Belgia yang kala itu berisikan pemain-pemain generasi emas, tidak banyak yang menjagokan mereka. Di atas kertas, Belgia memiliki generasi emas yang dipenuhi pemain seperti Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan Romelu Lukaku. Namun, semua prediksi itu runtuh di awal babak kedua. Menit ke-48, Jepang unggul 1-0 lewat gol Genki Haraguchi. 4 menit kemudian, mereka kembali menghantam Belgia. Kali ini giliran Takashima
Takashi Inoue yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Skor berubah menjadi 2-0. Belgia terlihat terkejut. Stadion pun mulai percaya bahwa kejutan besar sedang menunggu untuk terjadi. Tapi tim emas Belgia menolak untuk menyerah. Menit ke-69, Jan Vertonghen memperkecil ketertinggalan lewat sundulan yang bahkan sampai sekarang masih diperdebatkan apakah itu umpan silang atau tembakan. Lalu di menit ke-74, pemain pengganti Marouane Fellaini menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan yang tadinya tampak selesai kini kembali hidup. Memasuki menit ke-94, Jepang mendapatkan tendangan sudut. Mereka memilih tetap menyerang demi mencari gol kemenangan. Keputusan yang berani sekaligus beresiko. Belgia berhasil menghalau bola. Kiper Thibaut Courtois langsung menangkapnya dan memulai serangan balik dengan cepat. Dalam hitungan detik, bola berpindah dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya. De Bruyne mengirim bola ke depan. Mjolnir mengirim umpan mendatar ke tengah. Lukaku dengan cerdik membiarkan bola lewat di antara kedua kakinya tanpa menyentuhnya sama sekali. Dan dari belakang muncul Nasser Chadli yang mencetak gol kemenangan menjadi 3-2 di menit 94 babak kedua. Belgia menang dengan dramatis atas Jepang. Perjalanan Kroasia 2018. Sebelum Piala Dunia 2018 dimulai, hampir tidak ada yang menjagokan Kroasia untuk mencapai final. Ketika orang membahas calon juara, nama-nama seperti Prancis, Brazil, Jerman, Argentina, atau Spanyol selalu disebut lebih dulu. Sementara Kroasia hanya dianggap sebagai tim kuda hitam yang mungkin bisa membuat kejutan. Tapi perlahan mereka mulai membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar kejutan. Dipimpin oleh Luka Modric, Kroasia tampil solid sepanjang turnamen. Mereka bahkan mengalahkan Argentina 3-0 di fase grup, hasil yang membuat dunia mulai memperhatikan mereka. Namun ujian sesungguhnya datang di fase gugur. Di babak 16 besar melawan Denmark, Kroasia harus bermain hingga adu penalti. Terus di perempat final melawan tuan rumah Rusia, mereka kembali bermain 120 menit dan kembali menang lewat adu penalti. Lalu di semifinal menghadapi Inggris, Kroasia kembali tertinggal lebih dulu. Banyak yang mengira perjalanan mereka akhirnya akan berakhir. Namun mereka bangkit, menyamakan kedudukan lalu mencetak gol kemenangan di babak tambahan waktu. 3 pertandingan knockout, 3 kali bermain 120 menit, 2 adu penalti, dan entah bagaimana mereka masih terus melaju. Menariknya, Kroasia adalah negara dengan populasi kurang dari 5 juta jiwa, jauh lebih kecil dibanding hampir semua raksasa sepak bola yang mereka singkirkan sepanjang turnamen. Mereka memang gagal mengalahkan Prancis di final, tapi bagi banyak orang, kisah Kroasia 2018 adalah bukti bahwa di Piala Dunia, mimpi tidak selalu dimiliki oleh tim terbesar. Kadang mimpi itu datang dari sebuah negara kecil yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Jepang juara grup. Piala Dunia 2022 menghadirkan banyak kejutan, tapi mungkin tidak ada yang lebih mengejutkan dari apa yang dilakukan Jepang di fase grup. Saat undian diumumkan, Jepang langsung masuk ke grup neraka bersama 2 mantan juara dunia, yaitu Jerman dan Spanyol. Banyak yang memprediksi Jepang akan kesulitan, bahkan untuk sekedar lolos ke babak selanjutnya. Dan prediksi itu tampak benar ketika mereka tertinggal 1-0 dari Jerman di pertandingan pertama. Namun Jepang punya rencana lain. Di babak kedua, mereka mencetak 2 gol dalam waktu 8 menit dan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Meski sempat kalah dari Costa Rica di laga kedua, Jepang belum menyerah. Pada pertandingan terakhir, mereka kembali menghadapi raksasa Eropa, Spanyol, dan lagi-lagi Jepang tertinggal lebih dulu. Tapi seperti melawan Jerman, mereka somehow bangkit. 2 gol cepat di awal babak kedua membuat Jepang menang 2-1. Gol kedua bahkan sempat menjadi perdebatan dunia karena bola terlihat hampir keluar lapangan sebelum umpan diberikan. Setelah ditinjau VAR, gol tersebut tetap disahkan karena sebagian kecil bola masih berada di atas garis. Hasil itu membuat Jepang tidak hanya lolos ke babak 16 besar, mereka finish sebagai juara grup di atas Spanyol dan juga Jerman. Sundulan maut En-Nesyri. Pada Piala Dunia 2022, Maroko datang tanpa ekspektasi besar. Mereka bukan favorit juara, bahkan sebelum turnamen dimulai, tidak banyak yang memperkirakan Maroko bisa melangkah jauh. Namun perlahan mereka mulai mengejutkan dunia. Mereka berhasil menyingkirkan Belgia di fase grup, lolos sebagai juara grup lalu mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di babak 16 besar. Di perempat final mereka harus menghadapi Portugal yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Portugal baru saja menghancurkan Swiss 6-1 dan memiliki skuad yang dipenuhi pemain bintang. Namun sekali lagi Maroko menolak tunduk pada prediksi. Menjelang akhir babak pertama, sebuah umpan silang dikirim ke kotak penalti Portugal. Di tengah kerumunan pemain, Youssef En-Nesyri melompat luar biasa tinggi dan menyundul bola ke gawang. 1-0 untuk Maroko. Menariknya, lompatan En-Nesyri saat mencetak gol itu diperkirakan mencapai lebih dari 2,7 meter, menjadikannya salah satu sundulan tertinggi yang pernah terlihat di panggung Piala Dunia. Maroko berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi, ciptakan sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia.
Argentina versus Prancis 2022. Jika ada satu pertandingan yang menggambarkan kenapa Piala Dunia adalah panggung terbesar dalam sepak bola, maka pertandingan itu adalah final antara Argentina dan Prancis di tahun 2022. Di satu sisi ada Lionel Messi yang sedang mengejar trofi terakhir yang belum pernah ia menangkan. Di sisi lain ada Kylian Mbappe, sang bintang muda yang ingin mempertahankan gelar juara dunia Prancis. Selama lebih dari 1 jam, tandingan terlihat seperti milik Argentina. Mereka unggul 2-0 dan bermain jauh lebih baik. Messi bahkan berhasil mencetak gol dan tampak semakin dekat dengan momen yang telah ditunggu sepanjang karirnya itu. Namun kemudian Mbappe mengambil alih panggung. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia mencetak 2 gol dan mengubah skor menjadi 2-2. Stadion yang tadinya dipenuhi perayaan mendadak berubah menjadi ketegangan. Laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Messi kembali membawa Argentina unggul 3-2. Tapi sekali lagi, Mbappe menolak menyerah. Ia mencetak gol ketiganya malam itu dan menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Dan ketika semua orang mulai bersiap menghadapi adu penalti, lahirlah satu momen yang nyaris mengubah sejarah. Di menit-menit terakhir extra time, bola jatuh ke kaki Randal Kolo Muani yang berhadapan langsung dengan gawang Argentina. Seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Namun dalam sepersekian detik, Emiliano Martinez menjulurkan kakinya dan melakukan salah satu penyelamatan paling penting dalam sejarah Piala Dunia. Jika bola itu masuk, Prancis sudah dipastikan akan menjadi juara. Tapi bola itu tidak masuk. Argentina kemudian memenangkan adu penalti. Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam karirnya, melengkapi salah satu karir paling sempurna yang pernah dimiliki seorang pesepak bola.